Kalau mau berenang itu ada salah satu renang yang saya sukai, satu gaya itu. Apa itu Pak? Gaya dada. Kenapa tuh Pak? Kenapa Habis Pak? nyemplung kita dada-dada. Setuju banget aku sama Pak Budi. Kalau misalkan jangan gampang percaya sama sesuatu yang belum jelas. Yang udah jelas aja kadang-kadang nyakitin kepercayaan kan. Ini sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi ya. Kita lihat nih. Aku kayak gini aja naik sendiri nih. Ayo naik. Tuh kan. Kemajuan, salah satu kemajuan teknologi loh. Asik banget kan. Oke. Enggak ditiup aja. Gitu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang kembali di podcast Sersan. Serius tapi santai. Gimana ini? Udah skip, TikTok ya, udah skip sehari sih, jadi chemistry-nya nggak dapet nih. Maaf Papa. Belum apa-apa dah. Oke, Dada-dada gitu lah ya. Pak, ya. Udah dulu, udah nggak kuat ya Pak ya. Ini baru awal. Kalau mau berenang itu ada salah satu renang yang saya sukai, satu gaya itu. Apa itu Pak? Gaya dada. Kenapa tuh Pak? Kenapa Habis Pak? nyemplung kita dada-dada. Oke, lucu lagi nih. Waduh, ini ternyata bakat yang yang tersembunyi ya. Udah ada nih dari Bapak Budi Nugroho ini ya. Yes, Kadinfo Tapi Kepala Dinkominfo Banyumas. Sebelum itu kita ucapin selamat datang di podcast Sersan Bapak. Selamat datang, Bapak Budi. Terima kasih. Gimana Bapak keadaan persepak bolaan Banyumas hari ini? Oh bukan ya? Beda ya Om. Maaf Pak. Ini di skrip gak ada nih. Bapak Budi Nugroho ini sebagai Kepala Dinkominfo Banyumas. Wah, luar biasa. Boleh tepuk Kasih tangan applause dulu. dulu dong. Ayo dong penonton, halo, support dong. Kurang bayarannya kayaknya ya. Iya, kurang dibayar nih Pak penontonnya kita. Kayaknya ada 5.300-an ini. Iya, Makanya. cuma memang oke lah lanjut aja. Oke, Bapak Budi Budi. Nugroho dari Kominfo Banyumas. Siap. Ini salah satu kepala bidang termuda. Camat dan kepala dinas termuda di Banyumas. Wah, keren Sudah banget. luar Bahkan biasa. Kalau dilihat-lihat itu mirip Ariel Noah nih dari. Asik. Beda dari belakang. Boleh tahu dong Pak umurnya berapa nih Pak? 47. Oh iya, 47. bener ya, masih muda ya. Aku kira masih seumuran aku loh. Berapa tuh? 30. Soalnya dari mukanya masih 30-an. Oh iya, berarti ini yang gitu. tua yang mana nih? Aku sih. Muka aku udah tua. Boros. Ini udah kalau dibuka tapi ini udah mundur ini Pak. Kalau ini sebelah sana udah bersih tuh Pak. Lebih tua lagi berarti ya. Oke Bapak. Di Kominfo ini, Ayun mau nanya apa nih Yon? Oke. Ayun dulu deh. Aku soalnya nanyanya pasti ngobrolnya puket banget nih kalau Iya sama sih. Pak Budi langsung nih. Kalau boleh tahu Pak, Dinkominfo itu sebenarnya indikator kinerjanya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa Sersan Oh ya. iya pemirsa iya. Sersan. Asik. Tapi ada seriusnya juga ternyata. Ya ngomong jatuh gimana ini? Iya. Sebenarnya ada 3 bidang ya. Kita punya satu bidang Aptika ini yang biasa mengembangkan dan membangun aplikasi. Oke. Kemudian ada Spitik, statistik, persandian, dan infrastruktur TIK. Ini biasanya juga mengamankan aplikasi-aplikasi termasuk web kita sampai dengan mereka juga bikin data sektoral. Kemudian ada lagi bidang IKP, informasi komunikasi publik. 3 bidang ini sebenarnya memiliki 2 indikator kinerja utama. Yang pertama adalah indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua adalah keterbukaan informasi publik, ada indeksnya juga. Jadi 2 indikator ini yang harus diraih setiap tahun. Karena kemarin kita juga baru diukur nih untuk keterbukaan informasi publik. Kemudian di SPBE juga kita sudah mengukur juga self assessment. Kita juga lumayan naik juga. Oke. Oh, berapa meter itu Pak? Naiknya itu pakai tangga jadi nggak kelihatan. Susah diukurnya ya.
Aduh maaf nih. Maaf. Tapi ada yang menarik. Bercanda ya Pak ya. Tadi Pak Budi kan membahas tentang SPBE. Dan Indonesia Ah. kan juga sedang menuju transformasi digital Indonesia nih. Iya betul Nah, betul. Mungkin boleh dijelaskan SPBE itu apa sih Pak sebenarnya? Mungkin di orang awam kan masih asing ya Pak Iya, istilah SPBE. sebenarnya SPB ini salah satu dari program Trilasnya Pak Bupati juga. Oh. Jadi meskipun secara nasional ada, Pak Bupati juga support juga. Yang Support ke-13. banget berarti ya. Iya, support sekali karena salah satu yang menjadi concern Pak Bupati itu adalah sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan dan solutif. Oh, Di dalamnya oke. tentunya ada digitalisasi juga. Mhm. Sehingga SPB ini diharapkan dari berbagai layanan pemerintahan itu sudah bisa mudah diakses oleh masyarakat. Mm-mm. Kemudian tidak lagi menggunakan birokrasi yang manual, Oke. tidak lagi menggunakan kertas, tidak harus datang ke suatu tempat, cukup dalam genggaman bisa melakukan. Nah, kita sudah melakukannya, bahkan perintah Pak Bupati dengan portal Banyumas Pas, seluruh layanan bisa diakses melalui portal Banyumas Pas. Banyumas Pas nih. Nah, ini ada Nah, nih. pas banget nih. Ya. Ini sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi ya. Kita lihat nih. Aku kayak gini aja naik sendiri nih. Ayo naik. Tuh kan. Kemajuan, salah satu kemajuan teknologi loh. Asik banget kan. Oke. Nggak ditiup aja, gitu. kita mah udah canggih pokoknya di sini nih. Nah, Jadi- ini salah satunya nih. Bentar dulu. Ada apa namanya? Layanan umum ya kan? Ada buat perdagangan, ada informasi publik, ada pelaporan pajak daerah, ada untuk peternakan dan pertanian juga, transportasi, kependudukan dan pendidikan, wisata dan budaya. Banyak banget ya Pak ya kalau Ya. dibacain satu-satu ya. Dan ini hebatnya lagi karena support dari Pak Bupati, kita sudah tidak hanya website, Wah. tidak ada Android, tapi kita juga pakai iOS App Store juga. Wow. iOS App Store juga. Oke, Iya. jadi buat teman-teman remaja-remaja Gen Alpha yang FOMO dengan iPhone itu udah bisa juga ya Bisa, akses ya. ya. Nggak tahu seri berapa itu ya. Aduh. Nah, Bapak nih kan Bapak tuh kan lagi kalau di Kominfo ini kan concern sama kemajuan teknologi ya kan, Iya. berbasis digital kan sebenarnya kan. Nah, kan di lapangan sebenarnya tuh banyak banget masyarakat yang masih kurang terdampak sama teknologi, bahkan mereka menutup diri untuk teknologi. Kalau misalkan bahasa pendidikannya itu gaptek Pak. Ya. Hmm. Bahasanya itu gaptek ya kalau. Nah, buat masyarakat yang ini tuh ada hal-hal yang diupayakan gak sih dari Kominfo? Kalau kita sebenarnya sudah berupaya kolaborasi dengan semua pihak ya, termasuk dengan Ayun mukanya nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan. Madep sini dong. Nah, di sini terbuka aja Mas, nggak usah pakai kode-kode udah. Pakai suara langsung Iya. ya. kalau guyonannya Kominfo beda. Gimana? Kalau yang namanya pengamanan aplikasi itu kan pakai firewall agar tidak bisa diretas sampai ke routernya atau ke intinya aplikasi atau server. Oke. Kalau cerita biar nggak ada kode-kode, saya ngomongnya itu jangan sampai ada firewall di antara kita langsung. Wah, Asik. Berasa kayak lagu tuh ya. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Oke Bapak, dilanjut Bapak monggo tadi Ya. untuk upaya dari Kominfo sendiri. Ya kita kerjasama dengan berbagai pihak karena yang namanya pentahelik ya, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media sama akademisi. Ini memang harus kerjasama untuk melakukan upaya-upaya agar effort itu bisa nyampe ke masyarakat. Oke. Contoh, kita terakhir kemarin untuk masyarakat Karang Taruna, pemuda, kemudian pengusaha UMKM, kita lakukan latihan digital marketing. Digital marketing. Oke, iya. Karena tahun 2005-2006 itu Amazon itu sudah berdiri tuh marketplace. Padahal hanya dari sekelompok orang di sebuah garasi bisa. Kemudian Betul. muncul lagi di sekitar 2017-16 belasan lah. Itu Jack Ma bikin pakai Alibaba. Alibaba, iya Lah, betul. orang itu
sudah banyak yang melakukan tanpa harus punya gudang, tanpa harus Betul. punya pegawai, tanpa harus punya produk. Betul. Padahal UMKM kita itu banyak produknya. Kenapa sih kita tidak pakai marketplace? Lah, Betul. filling the gap itu kita turun ke kecamatan. Kemarin kami ke Wangon, kemarin dulu kami ke kelompok organisasi kemasyarakatan. Saya cerita itu. Ayo dong, jangan sampai kita gaptek, manfaatkan karena kita ada segala hal yang kita bisa raih dalam genggaman. Iya, berarti sebenarnya program pemerintah itu bisa berjalan bukan cuma usaha dari pemerintah juga, tapi kesadaran dari masyarakat juga ya. Jadi nih buat teman-teman nih yang misalkan masih di rumah, masih ada keluarganya yang aduh apa sih itu Android, apa sih itu komputer, apa sih itu sosmed dan lain-lain, apa sih itu marketplace, diajarin, kasih tahu supaya program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak cuma usaha dari pemerintah mengupayakan dengan maksimal, tapi masyarakatnya juga ikut sadar dan menjalankan biar semuanya berjalan selaras, betul nggak Pak? Betul. Best. Ini hostnya kok pinter sekali ya. Ya, ini soalnya nanti ada ini. Kalau ininya lancar ngomongnya lancar ya. Kalau waktunya lancar. Oh, iya. Pak, boleh gak sih balik lagi ke Banyumas Cup? Boleh. Nah, ini tuh isinya ada apa aja sih Pak? Nah ini berbagai layanan dari OPD kita ramu ke sini. Jadi kami kan ibarat tukang jahit. Oke, Taylor. Iya, kita bikin sebuah bangunan. Ayo dong, sini diisi. Kamu punya apa? Oh, layanan kesehatan. Lewat apa? Tadi Pak Bupati baru launching tuh. Okay. Mall pelayanan publik digital. Betul, ada itu. Yang kedua, si Panjimas nambah fitur terkait dengan perizinan puskesmas. Online single submission itu ternyata tidak ada menu untuk pelayanan perizinan puskesmas. Karena dianggap bukan perizinan secara umum. Maka berdasarkan Permenkes 19 2024, akhirnya DPMPTSP, tentunya Pak arahan Pak Bupati ya, itu membuat fitur tambahan terkait layanan perizinan puskesmas baik baru, perpanjangan maupun perubahan. Bisa lewat genggaman telepon ya Pak? Bisa lewat HP. Karena apalagi yang Banyumas, portal Banyumas Plus, karena tadi yang puskesmas kan masih ini ya dengan si Panjimas belum sampai masuk ke sana, masih di dalam proses layanannya si Panjimas. Karena baru tadi, makanya saya fresh from the open. Jadi dalam kemungkinan itu yang bisa pakai laptop atau PC bisa pakai website, kalau bisa pakai Android, bisa juga pakai iOS tadi, App Store tadi. Iya. Kan enak tuh. Jadi semua bisa melakukan apapun, melaporkan apapun. Iya, berarti benar tuh. Berarti balik lagi ya ke kesadaran masyarakat itu ya Pak ya. Kalau sekarang kalau misalkan dari pemerintah menyediakan tapi dari masyarakatnya tidak mau menggunakan, jadi percuma. Pada akhirnya karena tidak berjalan seiringan. Yang ada mereka protes kalau misalkan ada yang sesuatu yang nggak cocok. Nah itu lebih parah lagi itu kalau kayak gitu tuh. Jadi lebih baik kayak gini nih. Udah disediain lewat aplikasi. Sekarang mau ngecek kesehatan udah bisa lewat HP nih karena dari Kominfo udah luar biasa nih perkembangannya nih. Sekarang kalau misalkan kalian gak ngelakuin pendekatan sama keluarga itu gimana layanan ini bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Sekarang ditanyain nenek sakitnya apa, nggak tahu pokoknya sakit. Nah kan udah bingung tuh. Harusnya udah tahu riwayatnya. Oh ini nenekku nih biasanya asam urat, makanya kan udah tua ke asam urat, berarti cek kesehatan tentang asam urat, nanti dari situ keluar ya Pak ya informasinya ya. Dan ada juga di sini ada tombol disabilitas. Nah ini menarik nih. Jadi ramah disabilitas ya. Ramah disabilitas nih. Yang di depan tadi. Yang di depan, di atas berarti. Nah itu difabel terus. Nah itu. Keren banget. Oke. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman disabilitas ya Pak. Iya. Keren banget nih aplikasi ya. Kita cuman mikirin langsung keluar loh. Luar biasa ya. Pakai telepati. Iya nih. Tuh. Oh bisa berubah-ubah gini ya. Oh gitu. Asik banget ya. Jadi kalau cerita terkait dengan masyarakat juga harus cerdas ya dalam menggunakan gadget. Karena ada yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang namanya social engineering.
Oke, social Jadi engineering. rekayasa sosial agar orang itu terjebak pada mungkin penipuan, Nah, phishing, Hmm. remote WA-nya, remote akunnya, betul. dikuras duitnya, ditaruh di dark web dan sebagainya. Ini juga harus penting karena memang kadang-kadang kita ngeklik sesuatu link kita nggak tahu Apa bahwa isinya? protokol secure-nya belum ada. Ya Di benar. situ kita bisa diretas dan sebagainya. Ini juga penting karena kadang-kadang contoh kayak perlindungan data pribadi, NIK itu juga rahasia sebenarnya, Ya. privat. Betul. Kadang-kadang kita nulis NIK di mana-mana, sementara itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan mungkin yang online yang tidak benar, judol, pinjol dan sebagainya. Iya betul tuh. Nah berarti kan memang kalau misalkan dari Pak Budi sendiri kan menyarankan buat teman-teman tuh melek teknologi ya. Iya, Soalnya teknologi baik buruknya itu tergantung siapa yang menggunakan. betul. Apalagi kalau kita cerita ya bahwa dalam berselancar di media sosial itu Iya. sering kita Aku bayanganku ke situ. kan sering juga kalau ada itu di TikTok kan suka kayak gini kan. Iya. Berselancar betul. lah. Nah, kita berselancar di media sosial kita sering dapat berita-berita yang hoax dan sebagainya. Nah, Ya jangan mudah percaya. Hmm. Apalagi media itu kan ada yang mainstream. Mainstream itu ya yang sudah jelas. Beberapa Iya. media massa kan jelas ada itu. Tapi ada yang homeless. Yes. Homeless itu yang nggak jelas itu ada di mana. Tahu-tahu nge-share info kita terlalu percaya, akhirnya kita terprovokasi. betul. Jadi teknologi tidak hanya digunakan bagaimana sebagai tool untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, Iya, tapi untuk mencari informasi pun juga harus benar dan tepat. iya betul Pak. Setuju banget aku sama Pak Budi. Kalau misalkan jangan gampang percaya sama sesuatu yang belum jelas. Yang udah jelas aja kadang-kadang nyakitin kepercayaan kan. Au, Iya. au, curhat om. Itu semakin jelas ketidakjelasan. Oke. Kalau yang Videotron yang untuk di alun-alun itu sebenarnya yang di alun-alun Purwokerto nih ya buat teman-teman yang belum tahu ya, di alun-alun Purwokerto ini ada sebuah Videotron besar batu. Nah, biasanya tuh dipakai buat apa aja sih Pak sebenarnya? Kegunaannya sebenarnya? Ada bidang kami namanya informasi komunikasi publik yang melakukan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik. Salah satunya memang Videotron. Videotron kita ada di alun-alun Purwokerto, alun-alun Banyumas. Kalau orang ngertinya kan nobar. Nah, Piala dunia lah atau piala apa gitu. Sebenarnya itu sebagai sarana untuk kita mempublikasikan segala hal terkait dengan kinerja pemerintah Kabupaten Banyumas di bawah pimpinan Pak Sadewo Trilasiono. oh iya. Berarti semuanya nanti ada orang-orang tuh sebenarnya bisa nonton, bisa melihat semua informasi itu ada di Videotron alun-alun sebenarnya Pak ya. Terakhir Kita kemarin Banyumas. ajakan untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kita baru juga tayangkan kemarin. Kalau ajakan untuk mengikuti pemilihan Kakang Bekayu Banyumas 2025, asik. Beda server ya. Boleh kali. Nah, kalau itu merupakan kegiatan kan di Duta Wisata. Iya, Yang Bapak. penting koordinasi antara Dinpora Butpar dengan Kominfo. Nah, itu boleh berarti Iya. nanti berarti benar-benar sebenarnya buat semua yang berhubungan sama pemerintah itu bisa diiklankan, bisa ditayangkan di Iya, Videotron ya Pak ya. Buat bisa. sebagai karena rakyat tuh kalau di alun-alun nih, alun-alun Purwokerto ya terutama ya, malam-malam itu pasti keluarga pada nongkrong, teman-teman pada itu Iya. kan pasti pandangannya akan sesekali tuh melihat ke Videotron, benar nggak sih Iya, Pak? betul. Makanya, tapi itu Efektif kan banget sih Videotron itu enggak untuk komersil ya, jadi Oh. untuk memang pemerintah kabupaten. Nah, Iya. iya jadi memang bisa ya, bisa kalau misalkan inovasi-inovasi apa dengan berkaitan dengan pemerintah itu teman-teman bisa coba aja langsung ke Kominfo kolaborasi ya, kan dengan ini kan inovasinya untuk kebaikan masyarakat dan Iya. untuk pemerintah juga ya kan Pak. Ya? Betul. Bisa langsung datang ke Pak Iya. Budi. Pak Budi, halo, ngopi yuk gitu. Enggak ya Pak. Ya? Bercanda. Ada birokrasinya tetap ya Pak ya. Ada harus Iya, surat koordinasi izin ya, lah, koordinasi iya. ya kan. Nah, untuk inovasi-inovasi sendiri nih Pak. Inovasi-inovasi yang apa namanya? Mana tadi tulisannya hilang. Oh, ini inovasi pelayanan publik itu kan ada di Banyumaskap.co.id. .co.id. Iya. Nah, selain itu, kalau misalkan buat masyarakat yang masih gaptek itu, sebenarnya dari
Pak Budi sendiri masih menyediakan nggak sih, menyediakan layanan lain nggak sih? Contohnya Di luar digital. layanan-layanan di luar digital termasuk contohnya Kayak misalkan sekarang kan masih ada yang baca koran atau gimana, itu kan sebenarnya digitalisasi kan lebih banyak ke Android atau website gitu ya Pak ya. iya. Ada nggak sih yang maksudnya dari Kominfo tuh masih oke, kita coba sebar lewat koran juga atau lewat banner, lewat pamflet? Oh masih, kita ada dengan baliho baliho ya. ya, konten-konten video juga kita bikin, iklan layanan masyarakat juga kita Di bikin. IG ya Pak ya berarti ya. Di IG ada, di media televisi juga ada, Nah, di koran juga ada kita juga. Koran juga ada. Masih ada. Berarti kan sebenarnya penyebarannya udah masih menyasar segala media juga ya. Enggak Pak. cuma. Yang penting tidak sampai, kirain sudah sampai Belgia ternyata baru sampai Prancis. Aduh. Kirain aku sudah bahagia ternyata masih menangis. Aduh, cakep. Oke, dari Mayon nih masih ada pertanyaan nih. Asli, Buat Pak. aku udah asik banget nih. Ternyata Kominfo itu udah melayani banyak akses, Betul. terus terutama juga udah salah satu dari trilasnya itu terjalankan banget ya Pak. Terjalankan. Luar biasa dari dukungan dari Pak Dewo juga berarti Oh keren. keren banget kalau Iya. digitalisasi ini ya sebenarnya Betul. Kominfo. Iya, luar biasa. Dan beliau sangat firm, bahkan terakhir kemarin Pak Dewo memanggil saya untuk ke ruangannya beliau. Waduh. Pak Budi, saya butuh informasi terkait dengan aduan masyarakat setiap harinya gimana caranya. Siap. Saya butuh OPD di Kabupaten Banyumas. Apa kinerjanya? Berapa anggaran yang sudah terserap? Sampai Langsung. sedetil itu Bapak. Iya. Langsung dari itu kita mirroring ke layar besarnya Pak Bupati. Keluar semua tuh. Karena memang ada yang front end, ada yang back end. Yang kita tampilkan Pak Bupati yang back end. Jadi setiap saat, setiap hari, OPD ini belanja ini sampai sekian. Wow. Kegiatannya berapa persen. Pak Bupati sampai ke situ. Kalau nggak ada feel keren secara banget IT sih, ya jelas Pak Bupati nggak mungkin request seperti itu. Karena Iya, feel-nya betul. sama dengan Kadin Kominfo Banyumas. Iya. Asik. Makan serabi, belinya di toko. Cakep. Jumpa lagi dengan Kadin Kominfo. Asik. Say. Oke. Bahas tadi tentang lapak aduan ya Pak. Ya, Sebenarnya lapak aduan itu digunakan untuk masyarakat ketika ada keluhan. betul. Nah keluhan itu yang paling banyak selama ini di Banyumas itu tentang apa sih Pak? Infrastruktur. Oke. Infrastruktur. Karena memang infrastruktur ini salah satu yang menjadi penghubung ya terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Karena dalam keseharian tentunya kan masyarakat lewat. Iya. Jadi infrastruktur seperti jalan, LPJU itu juga Oke. jadi keluhan. Dan traffic kita juga cukup tinggi untuk kesana. Oke. Tapi alhamdulillah teman-teman OPD luar biasa. Ya ini dibangun dengan Pak Dewo, jadi OPD responnya itu cepat. Kan. Sempat. Ya meskipun ada beberapa yang harus dikoordinasikan, harus ada yang dianggarkan di anggaran perubahan atau di tahun berikutnya. Tapi concern teman-teman OPD tadi barusan monitoring evaluasi kita di Pendopo dan di Smart Room, dan itu luar biasa seperti itu. Nah, oh iya, kan di sini juga ada Smart Room tuh ya. Ada Smart Room ya. Ini tuh salah satu inovasi dari teman-teman Kominfo nggak sih Bapak? Untuk maksudnya didukung sama Kominfo gitu, untuk jaringan dan lain-lain segala macam di situ. Iya. Di Smart Room sendiri. Sebenarnya kita nggak cuma Smart Room ya. Kalau teman-teman OPD itu kita support jaringan akses poinnya, Oh, kemudian Wi-Fi-nya, FO-nya, kita juga support semua. oke. Apalagi Smart Room, jadi jaringannya juga pasti support lah kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan kita juga ada beberapa monitor yang kita bisa langsung koneksikan ketika kita butuh informasi terkait CCTV misalkan ada di mana, tinggal klik ya bisa masuk ke sana. Oh, CCTV juga bisa Iya. diakses ya yang di ATCS. jalan-jalan tuh ya. Kenapa kamu ketawa? Bentar. Apa yang kamu bayangkan dengan CCTV? Tidak. Tiba-tiba ketawa Tidak. soalnya Pak. Iya, soalnya bisa kita tandain nanti ini siapa nih kira-kira kemana nih. Nah, Nah tuh hati-hati tuh. Hati-hati. lu ketawa tadi. Kenapa? Boleh gak sih bahas lagi ke lapak aduan? Boleh. Soalnya gini Pak, banyak
banyak yang tanya masyarakat, kan kebetulan saya juga admin humas. Nah banyak yang tanya dan akhirnya tuh bingung. Kalau misalnya mereka mau melaporkan tuh harus lari kemana sih? Mungkin banyak Capek masyarakat lari. tuh. Oh ya harusnya apa tuh? Harusnya kemana nanya Oh gitu ya, kan ya. kemana nanya ya Pak? Lari. Kan banyak Capek, yang Pak, ya. bingung tuh Pak. Saya lewat kalau mana? lihat Mbak Ayu juga pengennya lari saya. Nah, kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Lari mendekat. Oh. Isain. Ya lanjut. Lari kemana? Iya, Lari lewat mana aja mungkin Iya, Pak. lari Ya, kemana? itu kan ada beberapa layanan ya yang kita sediakan, baik itu lewat email, lewat WA, kemudian lewat Twitter, lewat TikTok juga ada, Facebook, sampai IG juga ada. TikTok ya? TikTok juga Ada, ada. iya. TikTok. Ya, yang penting lapak aduan Banyumas bisa masuk. Oke, lewat Oke. sini. Lapak aduan Nah, Banyumas. kita Ya. ngerjain editor Pak. Bisa di sini. Ada baca dari TikTok, ada WhatsApp. Nah, Ada. sini. Oke. Wah, Dan untuk prosesnya itu berapa lama Pak sampai ditanggapi untuk OPD-nya? Ini kan kalau butuh koordinasi biasanya ada jeda waktu ya. Misalkan kalau kami dari petugas lapak aduan 1x24 jam pasti saya teruskan ke OPD terkait. Secepat Lah, itu ya responnya. OPD terkait paling lambat itu kalau memang tidak perlu koordinasi itu ada perbuknya kita Perbuk 44 2018 di sana berbunyi bahwa itu ada jangka waktu 5 hari kalau memang tidak ada koordinasi. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan bisa sampai dengan 14 hari. Nah di sini kalau nanti sudah ada jawaban, kalau yang tidak perlu koordinasi langsung ketika dari petugas kami meneruskan ke pengadu. Dan itu ada komunikasi puas tidak puasnya. Karena Oke. kita wajibkan kalau ada aduan dijawabnya juga terkait juga dengan evidennya. Memang sudah dilakukan, mana fotonya itu Ya. disertakan. Jadi kalau yang harus butuh koordinasi, harus butuh autentifikasi dari pimpinan barangkali itu paling tidak 3 jam setelah jawaban itu diterima kami teruskan ke pengadu. Oke. Iya betul. Dan si pengadu ini akan tahu prosesnya sampai mana ya Pak? Oh iya, karena di sana ada checklist dalam proses, sudah selesai jadi ada. transparan ya. Iya, front end-nya, tampak luarnya, tampak depannya itu semua bisa mengakses. Iya. Berarti kan gini ya Pak ya, sebenarnya tuh kalau misalkan buat teman-teman yang mempertanyakan sesuatu kinerja teman-teman dari pemerintahan itu teman-teman tuh harus tahu bahwa kita tuh semua melakukan semua itu bertahap dan banyak banget yang dikerjakan dalam satu waktu ya Pak ya. Iya. Betul gak sih? Ya Dan betul. buat aduan-aduan yang misalkan belum ditanggapi atau apa, di sini admin tuh nggak banyak banget orangnya dan yang ngadu tuh bejibun gitu ya. Iya, Banyak banget ya Pak ya. Jadi banyak banget. harus baca satu-satu, sama aja kayak kita kalau misalkan lagi syuting bacain komen satu-satu tuh wah banyak banget gitu, nggak bisa nggak bisa balas semuanya langsung. Mungkin kita tanggapinya dengan ada yang misalkan halo Kak, salam kenal. Kita mungkin nggak ketik gitu, cuman kita jawab ya salam kenal juga. Udah kayak gitu ya Pak ya. Iya. Cuman dari kita ke OPD itu jawabannya nggak boleh template. Nah, Terima kasih atas aduan saudara akan kami tidak. Terima kasih atas aduan saudara menurut peraturan begini, menurut program begini akan Oke. begini Oke. gitu. Sampai hari ini per Langsung. Oktober 2025 data yang masuk itu 12.561 aduan. Wow. Ternyata banyak banget ya. Iya. Gitu. Luar Pantesan biasa. Pak Budi juga pakai kacamata kayak saya ya. Iya. Seharusnya pakai kacamata hitam harusnya. Waduh, kenapa ini? Biar kalau melirik sesuatu itu gak kelihatan. Ya. Lebih modus ya. Aduh. Yang penting kan hatiku tidak sejelek mukaku. Asik. Enggak Mukanya mau gak jelek juga. Jelek dari mana? Ya. Kayak Ariel Noah kayak gitu. Dari belakang. Lagi-lagi. Masuk ya. Konsisten ya. Masih masuk nih. Oke, ada yang mau ditanyain nih Ayun? Dari aku cukup sih. Nah, kalau berarti dari aku aja nih pesan pesan Pak Budi buat masyarakat nih yang ya ada mungkin ada unek-unek atau apa untuk ke masyarakat untuk disampaikan mungkin, atau saran-saran atau pesan-pesan dan sesuatu yang bersifat edukatif aja ya buat masyarakat yang lagi Yes. nonton nih, buat teman-teman sersan nih. Apa ya? Sebenarnya begini. Dulu itu ada istilah
mulutmu harimaumu. Wow. Kalau sekarang istilah Harimau. jempolmu harimaumu. Nah, Semua aspek kehidupan itu ada di gawe kita. Hitam oke. putih, abu-abu atau abu-abu metalik tergantung kita yang pakai. Mau maju, mau terbelakang silakan. Karena kadang-kadang sampai dengan hari ini gawe, HP atau apapun yang dipakai paling yang untuk COD-an, paling untuk selfie. Bahkan selfie itu katanya ada yang semakin tinggi HP-nya semakin cantik. Jadi orang justru menjadi customer dari teknologi. Bukan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk kemajuan kita. Jadi mulailah kita sadar bahwa kita sudah di era revolusi 4.0 bahkan 5.0. Kita harus menyesuaikan diri, harus cerdas dan tidak boleh kita abe bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga kita jangan sampai seperti lagunya Ebit GAD. Apa tuh yang mana nih? Saya nyanyi boleh ya? Boleh Boleh banget, Pak. Bapak. Dikit aja. Iya boleh Pak. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Jadi perubahan-perubahan yang secara signifikan kita nggak bisa ngikuti, kita akan ketinggalan. Iya, Dan betul. untuk follow up ke depannya itu ya kita tertatih-tatih nggak mungkin bisa. Jadi kita harus mantengin betul apa yang ada di lingkungan kita. Karena kita tidak berada di ruang hampa. Kita interaksi dengan siapapun, baik manusia maupun non manusia. Jadi kita harus betul-betul tidak update terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Oke. Begitu. Nah untuk satu lagi nih Bapak, pertanyaan terakhir lah ya. Pertanyaan terakhir ya. Ada beberapa aplikasi yang katanya dihapus, aplikasi dari gadget ya. Itu apa aja sih Pak? Atau berita apa sih itu sebenarnya, hoax atau bukan sih Pak? Gini, jadi infrastruktur IT kita kan juga ada limit storage-nya. Oke. Nah, ketika kita membangun sebuah aplikasi, sementara aplikasi itu trafficnya terlalu rendah, bahkan tidak iya. digunakan. Jarang yang pakai gitu ya. Iya, jarang yang pakai atau mungkin nggak dipakai sama sekali. Oke. Ini dalam waktu tidak terlalu lama mungkin kita kolaborasi dengan OPD untuk kita tanyakan masih dipakai nggak? Kalau nggak, tak simpen dulu lah, jangan di sini gitu. Karena storage kita juga harus setiap saat tersedia. Karena berbagai perkembangan, contoh misalkan kayak kita ada SIPD itu, sistem dari pusat. Kita harus support. Kita ada PPDB terkait dengan penerimaan siswa baru. Kita juga harus support. Kita ada perizinan sesuai dengan peraturan Menpan misalnya. Kita harus support. Lah sementara ketika ada berserak aplikasi yang trafficnya tidak rendah, aktif bahkan tidak digunakan, kenapa sih harus dipertahankan? Iya. Kecuali Betul. itu memang tools ya untuk OPD tertentu 1-2 yang gunakan, tapi itu penting, oke lah. Jadi ini dalam upaya hari ini nih masih kita identifikasi. Dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya lakukan upaya minimal ya di take down begitulah. Iya berarti implementasinya tuh buat teman-teman yang biasa nyimpan foto-foto yang udah gak berguna, foto yang udah lama atau foto mantan itu dihapus aja ya Pak ya. Kan gak dilihat lagi juga ya Pak ya. Iya. Kan itu intensitas untuk dilihatnya kan rendah banget ya Pak ya. Dihapus aja karena itu karena storage-nya mending dipakai buat yang lain gitu ya Pak ya. Positif aja. Betul. Saya sampai kayak tadi kirain sampai Belgia ternyata masih sampai Prancis. Jadi kalau lihat foto dikira bahagia ternyata masih nangis. Kan repot. Oke, sampai di sini dulu aja Pak ya atau oke. Penutup Banyumas Pas. Oke. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin tentang SPBE dan lain-lain itu kan salah satu yang mendukung salah satu programnya Trilas ya Pak. Yaitu percepatan sistem birokrasi yang mudah, cepat, transparan dan solutif ya. Jadi memang programnya Pak Sadewo tuh pas. Produktif, adil dan sejahtera. Banyumas Pas, produktif, adil dan sejahtera. Oke, satu lagi ngelihat iklan ada foto Aura Kasih. Sekian dan terima kasih. Aku juga ikutan pantun Bapak, terima kasih Bapak. Luar biasa Bapak. Siap. Wah, asik.